Film ini dibuka dengan suasana tahun 2002 di negara Korea Utara. Di mana kala itu, terlihat para agen rahasia Regu 5446 sedang melaksanakan pelatihan demi misi rahasia yang dibentuk oleh seorang jenderal pangkat tinggi bernama Jenderal Lee. Regu 5446 ini bersifat rahasia. Bahkan negara Korea Utara tidak tahu jika Jenderal Lee membentuk tim khusus ini. Oke, balik lagi ke pelatihan. Ada dua kandidat terkuat yang bernama Ryo dan Roy. Kala itu, mereka sedang memperebutkan posisi sebagai kapten. Tidak punya sikap. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya seorang kapten bernama Kim memilih Ryo yang akan menjadi kapten di tim utama, dan Roy menjadi kapten tim cadangan. Waktu terus berjalan. Kini 9 tahun telah berlalu. Tentu saja kemampuan Ryo ini nggak kaleng-kaleng. Bahkan ada satu juniornya yang sangat mengidolakan Ryo dan meminta untuk melatihnya. Junior itu bernama Jin. Dengan tegah, Ryo menghampiri Jin dan menusukkan pisau ke pahanya. Wah, tentunya sakit dong ya. Tapi Ryo mengatakan, jika kamu bisa menahan rasa sakit ini, suatu hari nanti kamu akan jauh lebih hebat dariku. 치면 얼마나 고통스러운지 똑똑히 기억하라. 그땐 오순조로 데려갔어. Waktu terus berjalan dan kini telah memasuki tahun 2011, di mana masa pelatihan Ryo telah selesai, dan Regu 5446 akan mendapatkan misi pertamanya yang dinamai Red Cliff Flower, yaitu dengan menyusup ke negara Korea Selatan dengan menyamar menjadi orang gila. 한마디 하간다. 전설이 된 후에 죽도록. Paginya dia telah berhasil menyusup ke Korea Selatan. Namun karena itu musim dingin, dia hanya duduk menggigil di pinggir rumah warga. Tiba-tiba datanglah seorang ibu-ibu bernama Bu Im, yang merasa iba dan menghampirinya Ryo. Lalu berpura-pura hilang ingatan agar penyamarannya tidak ketahuan. Akhirnya pagi itu Ryo dibawa Bu En ke rumahnya. Dia diberi makan dan dirawat dengan baik sambil menunggu ingatan Ryo kembali. 2 tahun telah berlalu. Ryo masih dalam penyamarannya menjadi orang gila. Kini namanya berganti menjadi Donggu. Perannya sebagai orang gila sangatlah maksimal. 최정의 스파이인데. Dia kerap bertingkah bodoh dan jadi sasaran iseng dua bocil FF yang bernama Chadanji. Tapi karena Donggu ini dalam penyamaran, ya dia terima-terima aja. Bayangkan saja, orang yang dianggap gila ini padahal adalah kapten, agen rahasia terbaik, jago 8 seni bela diri, jago nembak dengan ketepatan 99%, dan ahli di bidang kedokteran, fisika dan kimia, serta bisa 5 bahasa asing. Buset, banyak banget kan? Lalu seperti apa hari-harinya dalam mode penyamaran? Tiap pagi dia bangun dengan ceria, menyogok hidungnya dengan tisu agar ingusnya meler, turun tangga sambil berguling, lalu membantu Ibu Im menjaga warung kelontongnya. Bu Im ini sangat sayang kepada Donggu. Dia juga menggaji Donggu harian hingga terkumpul 4 juta won. Rencananya, si uang itu mau buat ongkos dia pulang ke Korea Utara. Sehari-hari dia duduk di meja kasir warung sambil mengawasi semua pergerakan yang mencurigakan. Nah, tiap pagi dia juga disuruh Ibu Ip untuk menyapu halaman. Sebagai cowok yang aslinya normal, tentu saja dia sambil cuci mata. Ada satu cewek pegawai bank yang manis banget nih. Dia bernama Yoran. Dia sangat ramah. Meskipun tahu Donggu memiliki gangguan jiwa, tapi dia tetap menyapanya setiap pagi. Ini bikin Donggu kesemsem karena kecantikannya. 부지런하세요. 참 곱다. Tapi setelah itu dia pun diomelin oleh adik Yora yang gak suka melihat kakaknya digodain. Setelah itu Donggu dipanggil Bu Im beresin kantong sampah. Tapi bukannya jadi beres. Tenaganya yang kegedean malah membuat itu sampah bercecer kemana-mana. Tapi ya sudahlah, Bu Im sangat sabar dan menyuruhnya sarapan dulu. Baru mau sesuap, dia udah dapat tugas ngebangunin kakaknya.
Jadi Bu ini punya satu anak, bernama Ju yang hobinya tidur dan santai-santai di rumah. Saat dibangunin, Jo malah marah-marah karena mengganggu tidur siangnya yang indah itu. Ya sudahlah, Dongo melanjutkan sarapan dan lanjut jaga warung sambil pura-pura bobok. Tiba-tiba dua bocil kematian datang dan mencuri sosis dari toples. Dua bocil ini senang karena mengira aksinya nggak mungkin ketahuan padahal Dongku jelas tahu. Dia pun mencatatnya di buku hutang. Selang beberapa saat, Donggu dikejutkan dengan tobrut di depan matanya. Ternyata itu adalah mbak-mbak Elsie, bernama Ran yang mau beli rokok. Daripada Donggu jadi kilaf, dia pun langsung menyerahkan satu pak rokok agar Ran segera pergi. 담배 주세요. Oke, lanjut selang beberapa saat. Datanglah Babang Shopee yang lagi nganterin paket. Nah, dia bernama Sanggu. Di sini Sanggu mengaku jika dia juga seorang agen rahasia. Dan tahu jika Donggu hanyalah melakukan penyamaran saja. Sambil menikmati es krim coklat, mereka saling curhat jika sudah lama tidak diberi instruksi apapun dari Komandan Korea Utara. Bahkan pagarnya tidak pernah berbunyi. Ya sudahlah, Donggu pun menikmati hari-harinya itu sebagai orang gila. Malamnya demi memaksimalkan penyamarannya. Di tengah hujan deras, dia berjalan menyusuri lorong sempit, jongkok dan membuka celananya. Dia lalu membuang air besar di pinggir jalan. 아니야. Setelah lega mengeluarkan bomnya, Dongku pun baru tersadar jika dia telah pup. Di depan Yoran yang baru saja pulang kerja. Bingung karena malu dan mau taruh di mana mukanya. Dia pun lemas dan menduduki pupnya sendiri. 잘 가요, 청춘. Alhasil makin ilfil orang ini. Paginya Donggu pun jadi masuk angin. Dia pun disuruh libur sehari untuk tidak menjaga warung. Setelah kembali pulih, hari berikutnya Donggu bekerja kembali. Tapi dia jadi sangat malu ketika ketemu lagi dengan Yoran. Gara-gara tragedi, malam itu ya iyalah. Siapa yang gak ilfil coba? Adik Yoran juga masih terus membuli Donggu. Namun tiba-tiba Jo, kakak angkatnya datang dan melerainya. Jo lalu dengan penuh percaya diri mengajarinya bela diri. Padahal ya dia nggak tahu kalau Donggu ini menguasai 8 seni bela diri sekaligus. 해봐 한번. Itu Donggu mendapatkan kiriman surat dari Kang Pakat yang mengabarkan jika ibunya di Korea Utara telah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Mendengar kabar itu, Donggu sangat sedih dan hancur. Dia hanya bisa menatap foto sang ibu dalam amplop itu. Namun dia harus menutupi kesedihan itu sambil berharap bahwa kabar itu bohong. Siangnya Boi menyuruh Jo dan Donggu mengantar sembako ke rumah Pak Desan. Pak Desan ini adalah pensiunan polisi yang juga punya banyak kos-kosan. Saat mengantar paket, Donggu suruh bawa beras, sedangkan Jo memilih membawa telur aja yang ringan. Tapi pas sampai di depan rumah Pak Desan, mereka pun tukeran biar Jo dia nggak perkasa. Ternyata itu semua Jo lakukan agar menarik perhatian Mbak Ran yang ngekos di rumah Pak Desan. Itu loh si mbak-mbak Elsie yang suka beli rokok di warungnya. Benar saja baru buka gerbang, Mbak Ran langsung ngambil sebutir telur dan meminumnya. Biar jadi kuat. Namun tiba-tiba putih telurnya malah menetes menuju ke tobrutnya. Untung saja dengan sigap Donggu menyelamatkan tetesan itu. Waduh, Jo jadi sebam karena keduluan. Malam harinya, seperti biasa Donggu masih rajin latihan fisik. Tiba-tiba muncul seseorang yang tidak asing baginya. Dia adalah Rio. Tapi rambutnya sudah dicat kayak mas-mas jamet. Rio ini rivalnya dulu di Korea Utara saat rebutan posisi jadi kapten. Sebagai ungkapan salam, mereka pun gelut dulu adu kekuatan. Setelah itu, Donggu bertanya, mengapa Roy tiba-tiba ditugaskan datang ke Korea Selatan?
Katanya Roy yang anak jenderal ini gabut. Dan dia pengen punya misi juga di Korea. Tapi Roy nggak mau jujur tentang misi rahasianya ini. Pagi harinya, Donggu sangat penasaran dengan penugasan misi Roy. Diam-diam, dia mengikutinya pergi menuju ke pusat kota. Ternyata Roy ini disuruh menyamar jadi musisi. Dan ikut ajang pencarian bakat. Pantes aja. Rambutnya udah disemir oranye dan kemana-mana bawa gitar. Jadi ini toh misinya. Nah saat audisi, karena bakatnya ini belum matang, dia pun tidak lolos ke babak selanjutnya. Hari berganti malam, tiba-tiba pintu kamar Donggu diketuk oleh Chi yang minta bantuan mencarikan kakaknya yang hilang dengan imbalan sosis. Donggu siap membantunya, tapi agak aneh sih ya caranya. Jadi, Donggu ini keliling kampung dan mendeteksi jejaknya lewat aroma pipis. Haduh pakai dijilat lagi lalu. Dia loncat bagaikan Spider-Man dan berubah kostum lewat nyomot jemuran tetangga. Ternyata dia ditemukan di sebuah salon cukur. Pria si pakai ini ternyata naksir dengan ibunya. Dia pengen deketin, tapi bingung. Makanya dia deketin anaknya dulu. Ternyata Kapur mengizinkan paman ini deketin ibunya yang kebetulan seorang janda. Sedangkan di luar, Donggu yang sudah sangat niat berubah kostum, malah dikira penculik oleh para warga. 빨래를 걷어도 하필. Untunglah dia berhasil lolos dari kejaran mereka. Hari berganti pagi itu, di kantor NIS Korea Selatan, kedatangan tamu tidak diundang. Dia ini adalah bapak-bapak yang mengaku sebagai agen rahasia Korea Utara. Tapi dia memilih berkhianat karena merasa capek menunggu kejelasan dari negaranya yang tidak kunjung diberi tugas apapun. Selain itu, dia juga memberitahu jika ada beberapa anggota Regu 544-6 yang sedang dalam penyamaran. Belum lengkap dia cerita, tiba-tiba dari kejauhan si bapak ini sudah ditembak oleh seseorang. Anggota NIS pun langsung menyelidiki, siapakah orang-orang yang menyusup ke negaranya. Kita berpindah ke warung kelontong Buim. Pagi itu, Donggu didatangi Sanggun dengan tujuan ingin pinjam senjata. Katanya sih dia diminta pulang ke Korea Utara. Harusnya kan Pak Sanggul ini bahagia ya, tapi wajahnya malah terlihat ketakutan, seolah sedang terancam. Donggu tidak mau terkekor. Dia tidak percaya dengan ucapan sanggup dan tak mau meminjamkan senjatanya. 고맙네 유한동부. 깨끗하게 자결하라. 어설프게 사고 치는 것보다 그 편이 그들이 살 가능성이 높지 않겠소. Hari berganti malam, Ju yang sudah lama menganggur, tiba-tiba meminta izin kepada Bu Ir untuk pergi merantau. Dia sangat ingin mendaftar menjadi polisi. Dengan sedih Bu Im melepas kepergian anaknya. Melihat kakak Ju yang merantau, Donggu jadi teringat akan dirinya yang juga merantau sampai sejauh ini. Malam itu Donggu membuat surat untuk ibunya, namun karena surat itu tidak mungkin tersampaikan, dia pun memilih menyimpannya di bawah tikar. Saat sedang termenung menatap foto sang ibu, tiba-tiba ada seseorang yang menodongkan senjata tepat di kepalanya. Diduga pria ini juga adalah agen rahasia Korea Utara. Ternyata kedatangannya hanya untuk mengingatkan, jangan sampai dia berkhianat kepada negara. Setelah itu dia pun pergi. Tapi karena Donggu sangatlah tangkas, dengan cepat dia mengejar. Namun di tengah jalan, tiba-tiba Rana Simbak Buak LC muncul dalam keadaan mabuk. Alhasil Donggu, yang tidak ingin ketahuan identitasnya, terpaksa menanggapi ajakan Rang untuk pergi ke taman. Di taman itu Mbak Ran malah cerita tentang kisah sedihnya. Jika dulu dia tuh sebenarnya punya anak. Tapi karena dia tidak sanggup menghidupinya, maka anak itu diadopsi oleh orang yang berada di Amerika. Wah kasihan juga ya sebenarnya. Malam itu selesai mengantaran pulang ke kos-kosan, dia bertemu dengan Roy di depan rumah. Roy juga cerita, jika dia baru saja didatangi sosok misterius yang mengancamnya, agar tidak membelot dari negara.
Namun ya, karena Roy sebenarnya adalah anak jenderal, Roy tidak takut sama sekali dengan gertakan itu. Saat Banggu akan pulang, si pria misterius itu ternyata masih mengikutinya. Seketika Donggu langsung ingat jika orang ini adalah Jin, juniornya dulu. 많이 컸구만 기래. 오성조 예비전 리에진 동무. Pagi harinya, dia ketemu lagi dengan Jin yang ternyata dia ditugaskan menyamar menjadi anak SMA. Tapi cocok sih ya dengan wajahnya yang masih imut-imut. Oke, sekarang kita balik lagi ke kondisi di kantor NIS. Jadi Komandan NIS bernama Hyo langsung menyelidiki siapa saja penyusup yang masuk ke negaranya. Menurut mereka, ada perebutan tahta antara Jenderal Ai dan Kim Jong-oi. Dan semua pasukan yang tergabung dalam Regu 4556 memang dipersiapkan untuk menyerang lebih dulu. Kita beralih ke Donggu yang malam itu bertemu Jin. Di sini Jin mengaku jika dialah yang membunuh agen rahasia yang berkhianat di kantor NIS kemarin. Nah, lagi asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba mereka mendengar suara dari gang sebelah. Ternyata itu adalah Yoran yang lagi digodain bosnya. Untunglah adik Yoran segera datang dan menolongnya. Namun si bos itu emosi dan mengancam akan segera memecat Yoran besok pagi. Jin dan Donggu yang tidak tega langsung cari ide untuk menghajarnya. Habis itu si bos ini ditelanjangi dan diminta menari. Nari di atas perosotan. 생기는 거 아닙니까? 자, 찍습니다. Semua kejadian itu direkam agar dijadikan ancaman supaya si bos tidak memecat Yoran. Hari pun berganti. Pagi itu Jin, Ryo dan Donggu sedang sibuk mencuci baju. Tiba-tiba mereka mendengar suara dari lantai bawah. Jika Bu Eng menolak menjual alkohol di tokonya karena si supplier ini emosi. Terjadilah percekcokan di antara mereka. Dongo lalu muncul dan mencoba membela dengan gaya orang gilanya. Tapi di sini Bu Eng mencegahnya. Malamnya, kakak Jo yang mendengar ibunya disakiti oleh supplier tiba-tiba pulang kampung karena nggak terima. Dengan gagah berani, dia mendatangi gudang supplier itu sendirian. Tapi bagaikan mengunjungi kandang singa, tentu saja kakak Jo jadi babak belur. Donggu yang tahu ini lalu meminta Jin membantunya karena jika Donggu yang maju, jelaslah identitasnya akan langsung ketahuan. Setelah kakak Jo diselamatkan, dia jadi sedih dan merenung sendirian di taman. Jo sedih karena dia tidak mampu melindungi sang ibu. Namun tiba-tiba Donggu datang dengan wajah lucu dan mencoba menghibur kakak angkatnya itu. Hari berganti. Pagi itu Donggu, Ryo dan Jin sedang mengumpul di atap warung sambil ngobrolin tentang nasib mereka yang gak jelas. Tiba-tiba dari bawah, si Page Salon manggil Donggu. Si Page ini udah dandan cakep, pakai jas dan juga membawa bunga. Ternyata dia berniat untuk membeli sosis setoples. Karena hari itu, Page Salon berniat melamar si janda pujaan hatinya. Siang menjelang sore, ternyata Pak Desansi, pemilik kos-kosan, mengadakan pesta bersama para tetangganya. Ternyata hal sederhana itu bisa membuat Donggu sangat bahagia. Dia terlihat begitu betah hidup bersama warga di Korea Selatan. Setiap orang tampak memiliki hubungan yang baik dan hangat. Ketika Ryo mulai betah menjadi Donggu di Korea Utara, lalu bagaimana keadaan negaranya sendiri? Hari itu di Korea Utara, Jenderal Lee bertemu dengan Kolonel Kim dan curhat jika dia kalah pemilu dan tahta presiden telah dikuasai oleh Kim Jong-un. Kekalahan itu otomatis membuatnya harus segera melenyapkan pasukan Regu 5446, alias siapapun yang setia pada negaranya. Maka mereka harus bunuh diri demi menghilangkan jejak pengkhianatan sang jenderal. Wah, ngeri juga ya. Sore itu, setelah Donggu menikmati makan bersama para tetangga, tiba-tiba pagernya berbunyi, yang isi pesannya adalah meminta semua anggota 5446 untuk bunuh diri. Semua agen rahasia itu akhirnya menuruti perintah jenderal, kecuali 3 orang.
yaitu Donggu alias Ryo Roy, dan juga Jin. Di sini mereka masih berdiskusi jika perintah itu sangat konyol, sedangkan Jin yang tadinya ingin patuh, juga nggak tega jika dia harus membunuh seniornya sendiri. 남조선의 개가 돼버린 새끼들을 쏴 죽이고 말겠어. 내일에 반드시 죽여 주겠어. Kondisi Korea Selatan benar-benar dihebohkan dengan aksi bunuh diri dari agen rahasia Korea Utara. Dan setiap jasad yang ditemukan selalu disertai chip GPS dalam tubuhnya. Setelah dihitung dari jumlah anggota yang bunuh diri, masih tersisa 3 orang lagi. Pasukan NIS selalu berusaha mencari 3 orang ini untuk menyelamatkannya. Di sisi lain, Donggu dan Roy sedang galau di atap warungnya. Donggu sempat putus asa dan menulis surat terakhir untuk ibunya. Sedangkan Roy memilih untuk pulang ke kos-kosan. Saat Donggu keluar kamar, sudah ada pasukan NIS yang siap menangkapnya. Untung saja Jin dengan sigap menyelamatkannya. Namun sayangnya, setelah Donggu berhasil kabur, justru Jinlah yang tertangkap. Segera pasukan NIS itu menyobak dadanya dan mengambil chip yang tertanam itu. 위치 추적자시다. 위치뿐만 아니라 생사까지도 확인할 수 있는 거야. Setelah chip terlepas, pasukan NIS berharap Jin bisa membuka suara dan membongkar rencana jahat Jenderal Lee dari Korea Utara. Saat Donggu berusaha menyelamatkan, Jin tiba-tiba sanggup muncul dan ngabarin jika Kolonel Kim akan datang dan menghabisi semua agen rahasia yang tersisa. Namun di sini, Donggu memiliki rencana berbeda. Hari pun berganti. Akhirnya Donggu memutuskan melepaskan identitas gilanya itu dan kembali menjadi sosok Ryo. Dia potong rambut dan berdandan rapi. Setelah itu dia berpamitan dengan semua para tetangga, terutama kepada Bu Im. Semua kesedihan tergambar jelas karena sebenarnya Ryo sangat betah menjadi anak angkat Bu Im. Di sini Ryo bilang jika ingatannya kembali dan dia berencana akan pulang hari itu juga. Namun sebelum pulang, dia menikmati masakan Bu Im untuk terakhir kalinya. Saat akan turun tangga, dia kembali bertemu Mbak Alci. Ryo lalu menyerahkan tabungan itu kepada Ran agar bisa dipakai untuk menjenguk anaknya di Amerika. Wah, part ini sedih banget ya. Kini kita melihat sosok Ryo yang sesungguhnya. Dengan mudah dia mengalahkan anggota NIS yang terus menguntitnya. Ryo lalu menyadap alat komunikasi anggota NIS itu dan menitipkan keselamatan Jin kepada mereka. Namun ternyata, Ryo teledor menutup komunikasinya. Dan terdengarlah rencana mereka. 교관 김태원이 내려왔다. 살 수 있는 마지막 기회야. 자수해. 추적기가 심어져 있어. 도망칠 곳도 없어. Akhirnya dengan bantuan Jin, para pasukan NIS berhasil mengikuti mereka ke sebuah gedung kosong. Di sana Ryo akhirnya kembali bertemu dengan Kolonel Kim yang datang jauh dari Korea Utara. Di sini Ryo siap mengorbankan nyawanya, asalkan dia bisa tahu jika ibunya masih selamat di negaranya. Sayangnya Kolonel Kim tidak menjawab sepatah kata pun dan ingin langsung menghabisinya. 내 오만이는 살아는 계신 겁니까? 집중하라. Awalnya Ryo yang menodongkan pistol, namun karena Kolonel Kim ini bukan orang yang sembarangan, dia dengan mudah melemahkan Ryo. Ditambah anak buah Kolonel berhasil menusuk punggung Ryo dari belakang. Saat sedang dalam kondisi darurat, malah muncul lagi 2 bocil FF yang menyapanya. Terpaksalah Ryo harus menyelamatkan si 2 bocil ini. Untunglah Roy datang tepat waktu dan langsung membawa mereka pergi dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Untungnya pasukan NIS yang berpihak kepada Ryo menghalangi mobil Kolonel Kim. Dan tibalah mereka di perkampungan yang tak mungkin mereka membuat kegaduhan di sana. Setibanya di kampung itu Ryo mengembalikan 2 bocil itu ke rumahnya dan kembalilah dia ke urusannya dengan Kolonel Kim. Mereka lalu pergi ke sebuah gedung tua. Tiba-tiba di sana muncul Sanggu yang menyodorkan sebuah tas. Katanya sih itu senjata. Namun ketika dibuka, ternyata isinya adalah bata merah.
Dengan tertawa mengejek, Sanggup akhirnya mengungkapkan identitasnya. Jika dia ini adalah seorang dosen politik di Korea Utara yang sedang meneliti tentang kesetiaan pasukan agen rahasia Korea Utara. Selama ini Sanggup menjadikan Regu 5446 sebagai objeknya. Roy makin dibuat kaget melihat anak buahnya berpihak pada Jenderal Lee dan bersiap membunuh kapten mereka sendiri. Dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Saat semua sudah tepat, dikalahkan oleh Ryu dan Roy, tinggal tersisa Sanggup saja. Ryo masih penasaran dengan nasib ibunya, namun Sanggup dengan tega memancing emosi dan mengatakan, ibunya sudah lama meninggal. Mendengar itu Ryo seperti sudah tidak punya harapan. Kini Roy dihajar habis-habisan oleh wakil kaptennya sendiri. Itu semua dilakukan demi kesetiaannya terhadap negara. Di saat yang sama, Sanggup membumbui emosi mereka dengan mengatakan, jika Regu 5446 ini sudah dibuang oleh negara dan harus dilenyapkan. Selang beberapa saat, Kolonel Kim datang dan siap menghabisi Roy dan Ryo. Untungnya pasukan Nis dan Jin datang untuk ikut menyerangnya. Terjadilah baku tembak yang sangat sengit. Saat pasukan Korea Utara mulai lenyap, Kolonel Kim melepaskan bom ke arah Nis. Sedangkan nasib wakil Kapten Roy akhirnya meninggal dunia. Di atap gedung itu hanya tersisa Roy dan Ryo yang sama-sama sekarat. Namun tiba-tiba, Roy mendapatkan pesa jika dia lolos audisi musik. Kabar gembira ini membuatnya sedikit lega. Namun tiba-tiba kolonel menyusul ke atap gedung dan langsung menghabisinya. Tersisa Ryo yang masih kuat bertarung. Saat berduel di titik penghabisan, tiba-tiba pasukan Nis Korea Selatan datang dan memberikan bantuan. Di sini Kolonel Kim diminta menyerahkan diri. Namun dia menolak dan tetap ingin menghabisi Ryo. Tiba-tiba muncul Jin yang langsung menembak kolonel. 두려움을 가르쳤습니까? Kolonel yang kecewa dengan pengkhianatan itu langsung mengeluarkan bom agar bisa mati bersama-sama. Namun Ryo mencegahnya dan mendorong hingga terlempar dari atas gedung. Kini tersisa dua orang ialah Ryo dan Jin. Saat mereka diminta menyerahkan diri, mereka menolak dan memilih terjun juga dari atas gedung. Sebuah kisah tragis yang endingnya mereka harus kehilangan nyawanya. Di akhir film, meski ketiganya telah gugur, persahabatan mereka akan tetap abadi. Sosok Donggu juga selalu ada di hati Boem, kakak Joyoran, dan semua tetangga-tetangganya. Dan film pun tamat.